Halo semuanya, perkenalkan saya Fadil Adiansa dengan NIM 23010003. Saya mahasiswa dari Universitas Kertamulia, Fakultas Ilmu Hukum. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari pengertian, dasar hukum, kewenangan, hingga contoh kasusnya. Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat PTUN merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang secara khusus menangani perkara atau sengketa di bidang tata usaha negara. Dengan kata lain, PTUN hadir untuk menyelesaikan konflik antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara ketika ada keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak seseorang. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jadi, jika seseorang merasa dirugikan oleh keputusan penjabat negara, misalnya diberhentikan secara tidak sah sebagai PNS atau izin usahanya dicabut tanpa prosedur yang tepat, maka dia bisa mengajukan gugatan ke PTUN. PTUN dibentuk berdasarkan prinsip negara hukum, di mana segala tindakan pemerintah harus dapat diuji dan dikontrol secara hukum. Dasar hukum pendiriannya meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu ada Undang-Undang Pokok PTUN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Inilah undang-undang pertama yang menjadi landasan berdirinya PTUN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua dan terakhir yang memperbarui sistem, prosedur, dan kewenangan dalam PTUN. Adapun peraturan pendukung lainnya, seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Perma, keputusan Presiden tentang pembentukan PTUN di berbagai daerah, ketentuan dalam hukum administrasi negara. Dengan dasar hukum tersebut, PTUN memiliki kewenangan yang kuat dan legal untuk mengawasi serta mengadili tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh penjabat tata usaha negara. PTUN memiliki dua jenis kewenangan utama, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah jenis kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara yang bisa diadili oleh suatu pengadilan dalam konteks PTUN. Kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang disebabkan oleh keputusan tata usaha negara atau KTUN. KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh penjabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum. Contoh KTUN seperti SK pemberhentian sebagai PNS, surat pencabutan izin usaha, surat pengangkatan atau pemberhentian jabatan publik. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua tindakan pejabat negara bisa digugat di PT UN, seperti keputusan yang bersifat umum, keputusan legislatif dan yudikatif, keputusan yang termasuk dalam hukum private. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum atau lokasi pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara. Dalam hal ini, gugatan diajukan ke PT UN yang wilayah hukum mencakup tempat kedudukan tergugat, yaitu pejabat atau badan yang mengeluarkan KTUN tersebut. Contohnya, jika keputusan dikeluarkan oleh penjabat di kota Surabaya, maka gugatan diajukan ke PT UN Surabaya. Adapun contoh kasus PT UN. Kasus pertama, seperti pemberhentian PNS. Seorang ASN diberhentikan dengan alasan indisipliner, namun tanpa melalui prosedur yang benar. Ia mengajukan gugatan ke PT UN karena merasa haknya dilanggar oleh SK pemberhentian tersebut. Kasus kedua, pencabutan izin usaha. Sebuah rumah makan memiliki izin usaha yang sah, namun pemerintah daerah secara sepihak mencabut izinnya tanpa memberikan klarifikasi. Pemilik usaha menggugat keputusan tersebut ke PT UN. Kasus ketiga, pembantalan seleksi jabatan. Seorang peserta seleksi jabatan fungsional merasa telah lulus, namun kemudian SK pengangkatan dibatalkan tanpa alasan. Ini bisa digugat ke PT UN sebagai KTUN yang merugikan. Ketiga contoh ini mencerminkan kewenangan absolut PT UN dan menunjukkan bahwa lembaga ini sangat penting dalam melindungi hak-hak administratif warga negara. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa PT UN merupakan bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia. Lembaga ini memberikan ruang bagi warga negara untuk menuntut keadilan terhadap keputusan administratif pemerintah yang dianggap sewenang-wenang atau melanggar hukum. Keberadaan PT UN membuktikan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak dan tetap harus tunduk pada hukum serta dapat diuji melalui lembaga peradilan. Demikian video edukasi mengenai peradilan tata usaha negara. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua memahami bagaimana hukum administrasi negara bekerja dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.